Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kisah Nabi Yusuf lengkap dengan kisah cinta dan mukjizatnya. Nabi Yusuf alaihissalam adalah Nabi Allah dari kaum Bani Israel. Beliau adalah putra dari Nabi Yakub dan Ribkah. Di antara kedua belas saudara Nabi Yusuf, hanya Bunyamin saudara sekandungnya. Saudara lainnya lahir dari istri dari Nabi Yakub yang lain. Al-Quran mengabadikan kisah Nabi Yusuf sebagai kisah terbaik yang patut dijadikan suri tauladan kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui." Quran Surat Yusuf. Cerita kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf adalah kisah tentang seseorang yang sanggup melawan hawa nafsunya sendiri dan sanggup memaafkan orang-orang yang telah berbuat jahat terhadap dirinya. Kesabaran dan ketaatan beliau terhadap Allah membuatnya dianugerahi keistimewaannya dan diangkat derajatnya oleh Allah. Adik-adik, apa kalian tahu keistimewaan atau mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Yusuf? Jika belum tahu, yuk kita ikuti kisah berikut ini. Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Dibandingkan anak-anak yang lain, Nabi Yakub menaruhkan perhatian lebih kepada Yusuf dan Bunyamin. Itu karena sifat Yusuf dan Bunyamin sangat berbeda dengan saudara-saudaranya. Perhatian khusus yang ditunjukkan Nabi Yakub kepada Yusuf dan Bunyamin ini pun dirasakan oleh putra-putranya yang lain. "Hai saudara-saudaraku," kata putra tertua Nabi Yakub kepada saudara yang lainnya, "apakah kalian merasa bahwa ayahanda kita lebih sayang terhadap Yusuf dan Bunyamin dibanding kepada kita, terutama kepada Yusuf?" "Benar," kata saudara yang lain serempak. "Rupanya ayahanda kita sangat pilih kasih," ucapnya dengan penuh semangat. Dia mencoba menghasut saudara-saudaranya yang lain. "Apakah kita akan diam saja dengan perlakuan tidak adil ini?" "Sebenarnya tidak. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita harus melakukan sesuatu," ucap putra tertua yang dengan tegas. "Memangnya apa yang akan kamu lakukan?" tanya saudaranya. "Apakah kalian mau tahu rencanaku?" kata putra tertua itu. "Tentu saja," jawab mereka penasaran. "Kemarilah," ajaknya. Mereka semua kemudian mendekat dan berkumpul dan mendengarkan rencana si putra tertua. "Apa? Kamu yakin akan melakukannya?" tanya mereka. Mata mereka terbelalak, tak percaya dengan rencana yang dibuat saudara tertua mereka kepada Yusuf. "Hanya ini cara yang bisa kita lakukan agar ayahanda kembali menyayangi kita seperti dulu, sebelum Yusuf lahir dan hadir di tengah-tengah kita," ucap putra tertua. Tapi saudara-saudara yang lain merasa ragu. Tak perlu tapi," potong putra tertua Nabi Yakub. "Itu aku tahu keraguan kalian itu. Percayalah, asal kita semua bersatu, kita pasti akan mampu melaksanakan rencana itu." Putra-putra Nabi Yakub itu kemudian membuat rencana jahat terhadap adik mereka sendiri, Yusuf. Ya, mereka ingin menyingkirkan Yusuf untuk selama-lamanya. Hari yang ditentukan pun tiba. Mereka sudah siap dengan tipu daya yang akan mereka lakukan terhadap Nabi Yakub. Ayahanda mereka meminta izin kepada Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf bermain di hutan. "Tidak," jawab Nabi Yakub cemas. "Aku khawatir kalian nanti akan lalai dan Yusuf dimangsa binatang buas." Dengan berbagai cara mereka berusaha meyakinkan Nabi Yakub bahwa mereka akan menjaga Yusuf. "Bagaimana kami akan membiarkan Yusuf dimangsa binatang buas, sementara kami semua bersaudara?" ucap tertua. Ketika akhirnya Yusuf diizinkan ikut bermain bersama mereka di hutan, mereka amat senang. Mereka lalu melanjutkan rencana mereka. Di suatu sumur tua, mereka melemparkan Yusuf kecil ke dalamnya.
Setelah itu mereka cepat-cepat pulang seraya menangis terseduh-seduh di hadapan ayahanda mereka. "Maafkan kami ayahanda, Yusuf dimangsa binatang ketika kami semua sedang asik bermain," isak mereka. Tentu saja mereka hanya berpura-pura menangis. Mereka bahkan menunjukkan baju Yusuf yang koyak dan berlumur darah sebagai bukti. Padahal itu semua tipu daya mereka. Mereka telah melumuri baju Yusuf itu dengan darah binatang. Nabi Yakub sangat terguncang saat mendengar berita tentang Yusuf. Nabi Yakub pun merasakan kesedihan yang amat mendalam selama bertahun-tahun. Bahkan mata beliau menjadi buta karena terlalu sering menangis. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Yusuf. Yusuf tidak tenggelam dalam sumur itu. Dia masih hidup hingga kemudian dia berhasil keluar dari dalam sumur. Ia mengaitkan dirinya pada tali yang dijulurkan seorang pedagang. Rupanya pedagang itu sedang kehausan dan berusaha menimba air dari sumur itu. "Ah!" teriak pedagang itu. Dia kaget ketika melihat apa yang didapatnya dari dalam sumur itu. "Anak siapa ini?" gumam pedagang itu sambil mengucek-ngucek matanya berkali-kali. Ia mengamati Yusuf dengan saksama. "Wah, tampan sekali bocah ini." Pedagang itu pun segera membawa Yusuf ke Mesir dan menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Karena harga yang sangat mahal, orang-orang tak sanggup membayarnya. Akhirnya seorang pembesar kerajaan Mesir membeli Yusuf dan membawanya pulang ke rumahnya.